program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang telenursing dan telemedicine. Telenursing adalah penerapan teknologi informasi dalam komunikasi dalam praktik keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan jarak jauh, contohnya konsultasi keperawatan online, pemantauan pasien kronis melalui aplikasi, dan edukasi pasien via video call. Telemedicine adalah pelayanan medis jarak jauh dengan bantuan teknologi digital, di mana dokter melakukan diagnosis, konsultasi, dan tindak lanjut pasien tanpa harus bertatap muka langsung. Contohnya, pemeriksaan gejala lewat aplikasi, telekonsultasi antara tenaga medis, dan resep digital. Tujuan telenursing dan telemedicine: meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, mempercepat penanganan medis dan keperawatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan, meningkatkan efisien, waktu, dan biaya bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Mendukung kesinambungan asuhan keperawatan melalui pemantauan pasien secara rutin, memperluas jangkauan edukasi kesehatan kepada masyarakat luas. Teknologi menjadi jembatan antara pasien dan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan tetap optimal meskipun terpisah jarak. Kita masuk dalam manfaat telenursing. Manfaat telenursing: pemantauan pasien kronis lebih efektif seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Komunikasi cepat antara perawat dan pasien, terutama dalam kondisi darurat ringan, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan karena ada tindakan lanjut jarak jauh, memberikan dukungan psikologis bagi pasien dan keluarga, meningkatkan kemampuan perawat dalam menggunakan teknologi informasi kesehatan. Dengan telenursing, perawat tetap bisa memberikan empati dan dukungan meskipun tanpa tatap muka langsung. Manfaat telemedicine: diagnosis dalam pengobatan lebih cepat tanpa menunggu antrian panjang, kolaborasi antara tenaga kesehatan dari berbagai daerah dan rumah sakit, efisiensi biaya operasional bagi fasilitas kesehatan, meningkatkan pemerataan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Data pasien tersimpan secara digital, memudahkan analisis dan pelacakan riwayat medis. Telemedicine mendukung sistem kesehatan nasional menuju era digital yang efisiensi dan responsif. Kita masuk dalam bentuk layanan telenursing dan telemedicine, yaitu ada terbagi 5. Yang pertama, konsultasi online atau video call atau chat. Perawat atau dokter memberikan konsultasi langsung melalui aplikasi atau platform digital. Dan yang kedua, telemonitoring, yaitu pemantauan tanda vital pasien secara real-time menggunakan alat digital seperti smartwatch atau alat ukur tekanan darah otomatis. Yang ketiga, teleeducation, edukasi kesehatan melalui webinar, video, atau modul digital bagi pasien dan masyarakat. Yang keempat, telekonsultation, antar tenaga medis, kolaborasi antara dokter dan perawat untuk menentukan rencana perawatan terbaik. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah e-prescription, pemberian resep digital yang dapat ditebus langsung di apotek online
atau fisik, tantangan dan kendala, keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan, kurangnya literasi digital, tenaga kesehatan, maupun pasien, isu privasi dan keamanan data pasien, keterbatasan regulasi dan standar nasional. Kita masuk dalam slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan telenursing dan telemedicine merupakan inovasi penting dalam dunia kesehatan modern yang mempermudah akses, efisiensi, serta kualitas pelayanan kesehatan. Dengan dukungan teknologi, tenaga kesehatan dapat memberikan asuhan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan kepada pasien tanpa hambatan jarak. Sekian pemaparan materi saat ini. Itulah pemaparan materi tentang telenursing dan telemedicine. Terima kasih.